Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Saudara, kita satu kualitas saja mengenai rasa hormat. Urayanya sudah panjang sekali ya, kita merenungkan firman Tuhan. Nah saudara, hormat juga menghormati apalagi saudara. Kalau kemarin kita sudah bahas menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati antara suami istri. Sekarang saudara, menghormati peraturan ya. Kalau kita ada peraturan lalu lintas, lampu merah berarti berhenti, lampu kuning siap, baik siap untuk berikutnya, hijau jalan. Nah sebaliknya dari hijau, kuning siap-siap untuk berhenti ya. Bukan berarti kalau lampu kuning itu semakin dicepatkan supaya kita lewat atau sudah jalan terlebih dahulu. Karena saudara, konsekuensinya kalau kita tidak menghormati peraturan bahaya sekali ya. Banyak terjadi kecelakaan karena ingin mendahului itu ya, lampu sebelum warna berubah, mau baik jalan lebih dulu atau ya kita harus menghormati ya, walaupun kadang-kadang tidak ada orang yang melihat. Kalau pada waktu malam lampu merah dilihat, sekarang tidak ada orang, biasanya orang mau terus saja. Sekali-sekali mungkin ya tidak ada kecelakaan. Namun saudara, saya punya seorang dulu teman pelayanan. Kalau di luar negeri, saudara, khususnya di Amerika ini, setiap belokan itu ada stop sign ya, ada tanda stop. Jadi kalau mau belok ke kanan, ke kiri atau terus, walaupun tidak ada lampu tapi ada tanda stop, itu harus stop, tidak boleh jalan ya. Nah ini kalau ujian ditanya, namun juga selalu kalau tidak ada, bahaya sekali karena ada ada perempatan yang jalan bergantian ya. Pernah ipar saya itu merasa, wah ini buang waktu sekali, setiap belokan berhenti ya, aturannya harus diikuti. Lalu seorang teman saya itu, dia malam hanya lewat saja karena lampu merah dan dilihat semuanya sepi, tidak ada orang. Tiba-tiba dari arah lain ada kendaraan yang sedang cepat sekali, karena sedang hijau, jadi dia cepat sekali supaya nanti tidak merah gitu ya, tidak dihentikan. Nah ini yang merah dia jalan, jadi dia tertabrak. Nah istrinya meninggal karena ketabrak. Memang dia hanya patah kaki. Nah saudara-saudara, akibatnya fatal sekali ya, tidak menghormati peraturan. Ini salah satu peraturan yang harusnya dilakukan. Nah banyak hal saudara, kadang-kadang kecil-kecilan ya, melanggar kecil-kecilan, tetapi lama-lama menjadi banyak, sedikit dilanggar, sedikit menjadi kebiasaan. Nah karena segala sesuatu itu kita harus hormati, supaya kita tidak biasa, misalnya melanggar kecil, lama-lama suka melanggar karena kebiasaan melanggar. Jadi marilah kita belajar untuk tidak melanggar ya. Jadi latihan, semua itu perlu dilatih untuk taat peraturan, untuk kita melakukan ya banyak hal-hal yang kecil itu kita belajar untuk taat tepat waktu ya. Kalau saudara tidak tepat waktu, itu mengganggu orang lain, membuang waktunya orang lain. Karena kadang-kadang kita kalau sudah acara mulai jam 6, lalu ada orang yang membawa acara belum datang atau orang yang lain belum, lalu pemimpin acara menunggu orang yang terlambat. Nah itu salah ya, karena kita menghormati orang yang terlambat. Dengan demikian, itu sebabnya kalau sudah waktunya mulai saja acara, jangan menghormati orang yang terlambat.
Kalau kita mulainya terlambat berarti menghormati orang yang terlambat. Jadi harusnya kita tepat waktu karena kita mau menghormati orang yang tepat. Dengan demikian nanti orang yang biasa terlambat mereka tahu bahwa mereka tidak ditunggu. Ya, jadi jangan terbalik, malah menunggu orang yang terlambat. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar menghormati peraturan, ya, supaya tidak mengganggu yang lain, tidak ada akibat yang fatal, dan ya memang tidak terasa kalau seperti terlambat saja susahnya, maksudnya mengganggu apa? Mengganggu orang lain. Dan juga waktu kalau setiap kali terlambat, setiap acara terlambat, mulainya 5 menit, 10 menit tapi dikali ya. Karena itu menjadi kebiasaan. Kalau kita menghormati aturan itu menjadi kebiasaan juga. Kita selalu menghormati, kita selalu tepat waktu, kita selalu mengikuti aturan walaupun tidak ada yang melihat. Karena ujian kita adalah waktu kita tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita bisa taat pada waktu tidak ada yang melihat, berarti kita bisa selalu taat kepada aturan yang lain. Ya saudara, mari kita juga mengikuti peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, firman-Nya. Jadi kita taat akan aturan-aturan yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, hidup saudara akan layak dan dikenan Tuhan. Demikian karena kita mempunyai hikmat. Terima kasih Tuhan atas hikmat yang Tuhan berikan agar kami bisa menghormati peraturan. Peraturan dari pemerintah, peraturan lalu lintas, peraturan keluarga, peraturan firman Tuhan. Supaya kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Ya, saudara-saudara, renungan yang sederhana, semoga saudara dapat menjalankan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.